Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Sioyan, kedatangan Sekte Klan Sungai Lembah Es di kota Ye, dan tetua Wu Hall of Souls. Mereka datang ke kota Ye, untuk menangkap dokter peri kecil. Apakah Tian Xuangzi, Tian Xie, Sungai Lembah Es bisa mengalahkan Xiaoyan, Tian Hou Zunze dan dokter peri kecil? Tanpa kopi dan cemilan, kita langsung ke video ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Di spoiler alur cerita, Battle Through the Heavens Season 5 versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1094, pertempuran besar yang segera terjadi. Sejumlah orang yang tak terhitung banyaknya di dalam kota Ye tercengang saat mereka melihat sosok putih yang menutupi area di luar kota. Aura dingin yang agung dan mengejutkan terus-menerus keluar dari tubuh orang-orang ini. Akhirnya, mereka mempengaruhi lingkungan kota Ye. Suhu yang menurun di dalam kota dan serpihan salju yang tersebar secara mengejutkan adalah hasil dari aura dingin yang agung. Ini semua orang dari lembah Sungai Es. Mengapa mereka datang ke kota Ye? Barisan mereka begitu menakutkan. Jangan bilang kalau mereka mengejar klan Ye. Di antara yang kosong, status lembah Sungai Es jauh lebih besar daripada klan Ye atau bahkan 5 klan besar. Mengapa mereka mengingini klan Ye? Kalau begitu, apakah mereka memanggil kekuatan besar hanya untuk datang ke Ye City untuk bermain? Karena kedatangan pasukan besar lembah Sungai Es yang tiba-tiba, yang datang dari segala arah, kota Ye menjadi pemimpin besar. Mereka tidak mengerti orang-orang macam apa yang bisa melakukan salah satu dari 3 lembah besar, lembah Sungai Es, untuk pergi dengan kekuatan besar. Udara dingin di luar kota seperti penghalang alami. Akhirnya perlahan berhenti ketika telah menyebar di radius sekitar 100 meter dari klan Ye. Setelah itu, mereka menyebar dan menutupi seluruh kota. Dengan penghalang udara dingin ini, kota Ye benar-benar dikelilingi. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Klan, serahkan wanita beracun yang menelan dan kelompoknya. Jika tidak, klan Ye akan menghancurkan hari ini. Sementara orang-orang di kota merasa panik karena penghalang udara dingin yang tiba-tiba terbentuk, suara tua yang samar-samar perlahan-lahan ditransmisikan ke seluruh kota, didorong oleh Douqi yang kuat. Akhirnya, hal itu terjadi dengan jelas di samping telinga semua orang. Wanita beracun yang menyedihkan. Mereka ada di sini karena wanita beracun yang menyedihkan. Tidak heran. Tidak terduga Poison Lady yang tidur di klan Ye. Orang-orang ini sangat berani. Keributan di dalam kota menjadi sangat tenang ketika mereka mendengar suara orang tua ini. Beberapa orang menghela nafas lega. Rupanya lembah Sungai Es mengejar klan Ye. Meskipun mereka telah mengelilingi kota, lembah Sungai Es tidak mungkin membahayakan orang-orang yang tidak bersalah selama orang lain tidak bertindak sembarangan. Beberapa sosok putih perlahan berjalan di udara dan tiba. Setelah itu, mereka berhenti berjalan dan menyapu mata mereka dengan sikap acuh tak acuh ke seluruh kota. Setelah itu, mata mereka berhenti di tengah kota tempat klan Ye berada. Pemimpin dari beberapa sosok kulit putih ini secara mengejutkan adalah si Tian, yang telah melarikan diri dengan menyedihkan dari tangan Tian Hou Zunze saat itu. Beberapa sesepuh lembah Sungai Es yang kuat ada di sampingnya. Selain itu, ada seorang lelaki tua dengan pakaian berwarna putih. Pria tua itu berambut putih dan tersenyum hangat tergantung di wajahnya. Bahkan mata Tianxi akan menahan rasa takut ketika dia melihat orang ini. Menyusul kemunculan kelompok Tianxi, kutip lainnya muncul di dalam kota. Banyak layanan bergelombang di tempat itu. Itu Tianxi dari lembah Sungai Es. Tidak disangka dia datang kali ini. Kamu benar-benar buta. Yang kamu lihat hanyalah Tianxi, tapi kamu gagal mengenali makhluk agung di sebelahnya. Itu tetua pertama lembah Sungai Es, Tian Xuangzi. Ini, lembah Sungai Es bahkan sudah melatihnya. Dikabarkan bahwa Tian Xuangzi ini naik ke kelas Douzun 10 tahun yang lalu. Lembah Sungai Es benar-benar telah memasang harga yang mahal untuk menangkap wanita beracun yang tenggelam ini. Sementara kota itu gempar, interior klan Ye juga sangat tidak nyaman. Semua anggota klan Ye melihat barisan di langit dengan ekspresi tercengang, terutama Ye Zong dan beberapa sesepuh. Wajah mereka putih pucat. Tian Xuangzi, Tian Xie, mulut Ye Zong sedikit bergetar. Salah satu dari orang-orang ini cukup untuk menghancurkan klan Ye saat ini. Sekarang mereka berdua bersama, klan Ye ini. Wanita beracun yang menyedihkan. Sejak kapan klan Ye kita menyembunyikan wanita beracun yang menyedihkan? Seorang tetua membuka mulutnya dan bertanya dengan panik.
Orang-orang di sisinya merenungkan pertanyaannya setelah mendengarnya. Sesaat kemudian, mereka sepertinya teringat sesuatu. Apakah itu kelompok Xiaoyan? Wanita beracun yang menyedihkan ada di antara mereka. Ye Zong dan beberapa sesepuh lainnya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tubuh mereka gemetar. Akhirnya, mereka mengerti siapa pelakunya. Apa yang membuatmu panik? Ini bukan seolah-olah kami memintamu untuk bertarung sampai mati dengan mereka. Suara samar tiba-tiba terdengar saat kelompok Ye Zong panik. Ye Zong bergeser mendekat, hanya untuk melihat sosoknya perlahan muncul di halaman. Orang itu secara alami adalah Tianhuo Zunze. Ye Zong dan yang lainnya tidak berani meremehkan Tianhuo Zunze. Mereka tidak mampu menyinggung lembah sungai es, tetapi mereka juga tidak bisa menyinggung orang di depan mereka. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit. Terjebak di antara dua makhluk besar adalah takdir yang paling menyedihkan. Tianhuo Zunze meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat langit di kejauhan. Pandangannya tampaknya telah menembus udara saat berhenti di atas pria tua berpakaian katun putih di samping Tianxi. Dou Zunya, mereka masih menemukan tempat ini. Tianhuo Zunze datang perlahan pada dirinya sendiri. Suara lembut juga tiba-tiba muncul di situ. Tianhuo Zunze menoleh hanya untuk melihat sosok muda berdiri di atap gedung. Tubuhnya berdiri tegak seperti tombak sementara aura tajam samar-samar terpancar. Melihat penampilannya, siapa lagi selain Xiaoyan? Mereka memang banyak akal yang bisa menemukan kita di sini. Bagaimana kabar dokter peri kecil? Tianhuo Zunze pindah. Dia muncul di samping Xiaoyan dan bertanya. Tentu saja, namun, dia tidak bisa bertarung sekarang. Xiaoyan sedikit mengangguk saat dia menjawab. Kali ini, lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan. Kemungkinan besar saya akan ditunda oleh orang tua itu, sebuah ekspresi muram melintas di mata Tianhuo Zunze. Situasi saat ini tidak bagus. Jika dia ditahan oleh seorang Dou Zun, Tianxi pasti akan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk bertemu dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong. Selain itu, masih ada beberapa sesepuh lembah sungai es yang sama kuatnya. Xiaoyan dengan lembut mengangguk. Dia juga tahu bahwa mereka telah turun ke situasi berbahaya. Setelah mengeluarkan nafas pelan yang lembut, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di matanya. Para ahli yang dikerahkan lembah sungai es kali ini agak melebihi harapan mereka. Namun, mereka mungkin harus membayar dengan harga yang mahal jika mereka ingin menghancurkan tulang yang keras ini. Jika tidak, mereka akan kesulitan untuk berhasil. Penatua Ye Zong, yakinlah, masalah ini disebabkan oleh kelompok saya. Klan Ye Anda tidak akan terlibat di dalamnya. Xiaoyan menoleh dan menghadapi wajah putih Ye Zong dan yang lainnya. Dia mengungkapkan sedikit senyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tianhuo Zunze. Dia tersenyum dan bertanya, Pak Tua Yao, apakah Anda berani bertemu lembah sungai es ini dengan saya? Aku yang dulu bahkan pernah melihat dosen elit saat itu, apalagi yang seperti itu, Tianhuo Zunze tertawa. Xiaoyan cekikikan, dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak sosok putih di langit. Gelombang kebanggaan melonjak dari hati. Dia tidak pernah takut melawan siapapun sejak dia tiba di Central Plains. Hari ini, dia akan memberitahu lembah sungai es ini bahwa mereka perlu menyiapkan gigi yang bagus jika mereka ingin menggiling tulangnya dengan keras. Kebanggaan Xiaoyan melonjak ke langit saat kakinya melangkah melewati udara kosong dan melesat ke langit. Setelah itu, dia berhenti sebentar di depan kelompok Tianxi di depan yang jumlahnya tak terhitung. Tianhuo Zunze mengikuti dari belakang. Setan tua Tianxi, kamu melarikan diri dengan cukup cepat kali terakhir. Tidak disangka bahwa Anda telah memanggil begitu banyak bala bantuan. Kaki Xiaoyan melangkah ke langit saat dia menghadapi Si Tian, yang memegang tongkat berbentuk ular, di sisi lain. Dia tidak sadar berpura-pura. Ekspresi Tianxi tanpa sadar menjadi jauh lebih gelap ketika dia mendengar ucapan Xiaoyan. Dia berkata dengan suara yang keras, bocah, kamu bisa memanfaatkan kata-katamu. Begitu kamu mendarat di tanganku yang dulu, aku yang dulu akan mengerti apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian. Seseorang yang hanya berhasil bertahan satu kali pertukaran berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tianhuo Zunze memutar sambil menonton. Melihat Tianhuo Zunze membuka mulutnya, ketakutan pun melintas di mata Tianxi. Jelas,
dia masih memiliki ingatan tentang pertempuran berbahaya terakhir kali. Haha, teman ini pasti orang yang mengalahkan Tianxi, kan? Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Orang tua berbaju katun putih itu menatap Tianhuo Zunze dan tertawa. Tianhuo, jadi sebenarnya Tianhuo Zunze. Aku yang dulu adalah tetua pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi. Orang tua itu tersenyum dengan sikap yang tampaknya ramah. Namun, matanya berputar saat dia berkata, teman ini, masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai esku dan wanita beracun yang menyedihkan. Apakah Anda setuju jika saya yang lama meminta Anda untuk tidak ikut campur? Tianhuo Zunze tertawa, tapi dia tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah mengendurkan. Senyum di wajah Tian Xuangzi tidak berkurang saat melihat ini. Dia terus berbicara sambil tersenyum, kalau begitu, aku yang dulu hanya bisa menghentikanmu. Tidak perlu menahan. Tianhuo Zunze membalas senyuman itu. Namun, rasa dingin yang samar sudah muncul di mata. Di mana wanita beracun yang tertidur? Mungkinkah dia bersembunyi lagi? Tianxi merasa sedikit diyakinkan saat melihat keduanya bertukar payudara untuk tat. Dia menyapu sekeliling, tetapi masih gagal menemukan sosok dokter peri kecil. Dia dengan dingin tertawa, hari ini, lembah sungai es saya telah membentuk formasi pemecah kota di sekitar kota Ye. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Mata Xiaoyan dengan lembut melayang di atas Tianxi. Rasa dingin yang samar juga muncul di mata yang hitam pekat. Keke, tidak perlu menunda lebih lama lagi. Hal-hal mungkin berubah jika Anda menunda terlalu lama. Serahkan orang ini kepada saya. Mudah-mudahan, Anda tidak akan membuat semuanya menjadi kacau lagi. Jika tidak, kepala lembah tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Mata tajam tua Tian Xuangzi menyapu kota. Segera, dia mengerutkan kening. Nalurinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah berhenti berbicara kepada orang-orang di depannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tian Xuangzi sekali lagi melangkah di udara kosong. Setelah itu, dia muncul 10 meter dari Tianhuo Zunze. Pandangan sekilas pada Tianhuo Zunze. Dia bahkan tidak melirik Xiaoyan. Tianxi mengangguk. Tatapannya gelap dan kejam saat beralih ke Xiaoyan. Dia tertawa dengan sikap buas, bocah. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ekspresi Xiaoyan tenang. Mayastik Douqi mulai perlahan menyebar di dalam tubuhnya. Cek-cek, tetua Tianxi, orang ini adalah target dari Hall of Souls-ku. Bolehkah saya tahu jika Anda dapat menyerahkannya kepada saya untuk ditangani? Saat Tianxi hendak menyerang, kabut hitam pekat tiba-tiba menyerang dari jarak jauh. Setelah itu, muncul di langit. Tawa aneh terdengar saat itu. Ekspresi tenang Xiaoyan langsung berubah berbahaya saat kabut hitam ini muncul. Matanya menunjukkan ekspresi ganas saat dia melihat kabut hitam di kejauhan. Dia berkata, Hall of Souls. Cek-cek, ini benar-benar tidak terduga. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi Anda telah maju ke kelas Dousong. Mata orang tua untuk memilih seorang murid sangat bagus. Namun, terlepas dari seberapa bagus penglihatannya, pada akhirnya dia masih ditangkap oleh pelindung ini. Haha, kabut hitam bergejolak dan berubah menjadi sosok hitam. Tawa aneh, yang menyebabkan mata Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi darah merah, sekali lagi dipancarkan. Niat membunuh yang mengejutkan melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan seperti gunung berapi. Kedua mata merah darah saat suara yang mengandung niat membunuh yang tak menuntut di antara rahang satu kata pada satu waktu. Pelindung.